Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang topik atau materi yang saya dapatkan di bangku perkuliahan, yaitu mengenai manajemen waktu. Lebih tepatnya, materi di mata kuliah kecakapan antarpersonal yang dibimbing oleh Ibu dosen Rifda Fatika Alfa-Azizah. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Igede Febri Tanaya. Saya kuliah di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta, yaitu Universitas Amikom Yogyakarta. Mengambil jurusan S1 Informatika dengan NIM 19112718 dan sekarang sedang menginjak di semester 4. Tujuan saya membuat video ini yaitu ada dua. Yang pertama itu untuk mengedukasi teman-teman agar bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan lebih bermanfaat. Dan yang kedua yaitu untuk memenuhi tugas UAS atau tugas final project saya di semester 4 ini. Oke, langsung saja kita ke materinya. Jendela Johari. Apa sih itu jendela Johari? Jadi jendela Johari itu adalah teknik yang digunakan untuk membantu orang lebih memahami hubungan dengan diri dan orang lain yang lebih baik. Menurut dua orang ahli bernama Joseph Love dan Harry Ingham, diri manusia dalam hubungannya dengan orang lain dapat digambarkan sebagai jendela yang terdiri atas 4 bidang. Johari Windows atau jendela Johari. Mengurai pembiasaan, persepsi antar pribadi dengan cara pengenalan diri dengan teori jendela Johari. Berikut ini adalah 4 bidang yang dimaksud dari teori jendela Johari. Yang pertama itu adalah terbuka atau open. Yang kedua tak disadari atau blind. Yang ketiga itu tertutup atau hidden. Dan yang keempat tidak diketahui atau unknown. Untuk penjelasannya, yang pertama itu bidang terbuka, yaitu sikap perilaku kepribadian kita yang kita sadari dan tampak nyata bagi orang lain. Yang kedua, bidang tak disadari. Orang lain mungkin mengamati segi-segi kehidupan kita yang tidak kita sadari. Misalnya, nafas tak sedap, orang lain tahu, diri kita tidak menyadarinya. Yang ketiga itu bidang tertutup. Menjaga beberapa bagian dari diri, sikap, perasaan, dan hal-hal pribadi kita. Atau orang lain tidak tahu, kita tahu. Yang keempat tuh ada bidang tak diketahui. Artinya kita menyadari adanya aspek kehidupan kita yang tidak kita ketahui dan tidak tampak bagi orang lain. Contohnya kemarahan yang muncul tanpa sebab. Berikut ini adalah istilah-istilah yang menggambarkan tentang sikap atau kepribadian kita. Nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk mengartikannya. Kita lanjut saja di slide selanjutnya, yaitu agar komunikasi menjadi efektif diperlukan kerjasama dengan orang lain untuk memperluas bidang terbuka. Selanjutnya, sekaligus memperkecil bidang tak disadari dan bidang tertutup. Hal ini dapat dicapai dengan dua rangkaian aktivitas yang dilakukan dengan penuh kesadaran, pengungkapan diri, dan umpan balik. Lalu, pengungkapan diri adalah pemberian informasi mengenai diri kita secara cuma-cuma kepada orang lain, sehingga memperkecil bidang yang tertutup. Umpan balik adalah orang lain memberikan informasi kepada diri kita mengenai kehidupan kita yang tidak kita sadari, sehingga memperkecil bidang tak disadari. Tatkala dua aktivitas tersebut diterapkan, kita juga tertolong dalam memperkecil bidang tak diketahui. You are what you think. Itu artinya, kamu adalah apa yang kamu pikirkan.
The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new. The Socrates. Artinya, rahasia perubahan adalah memfokuskan semua energi Anda, bukan pada melawan yang lama, tetapi membangun yang baru. Kita lanjut ke manajemen waktu. Focus on your goals, don't waste your time. Artinya fokus pada tujuanmu, jangan membuang-buang waktu. Jadi artinya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut saja ke 4 kategori waktu dalam sehari. Yang pertama itu contracted time. Belajar atau bekerja sesuai dengan perjanjian. Misalnya bekerja di perusahaan X, kuliah, bimbingan belajar. Lalu yang kedua itu committed time. Kewajiban seseorang terhadap keluarga. Misal menjemput orang tua, mengantar adik sekolah, memasak, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu necessary time. Artinya waktu yang dialokasikan untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya makan, tidur, mandi, berolahraga, ataupun shopping. Yang keempat yaitu free time. Walaupun free time bukan berarti Anda tidak pernah merencanakan apapun. Misalnya membaca buku, menonton film, bertemu teman, atau istirahat di rumah. Kita lanjut ke prioritas. Berikut ini adalah bidang atau bagian yang dibagi dalam prioritas. Yang pertama itu penting. Membuat bahan ajar atau contohnya membeli kado atau nge-gym. Kemudian yang tidak penting yaitu diajak meeting oleh atasan atau cek medsos, YouTubean, dan lain-lain. Ini kategorinya yaitu mendesak dan ini tidak mendesak. Oke, kita lanjut ke habit. Kita lanjut ke 12 langkah mengubah kebiasaan. Ini dari Benjamin Franklin. Yang pertama itu ada be honest to yourself. Sebelum komitmen terhadap diri sendiri, ketahui apa yang kita inginkan dan mengapa kita menginginkannya. Yang kedua ada building trust. Berusaha untuk selalu mengelilingi diri dengan orang-orang yang kita percaya dan mereka pun mempercayai kita. Yang ketiga itu get your maximum energy. Atau pertahankan gaya hidup yang memaksimalkan energi, misal olahraga 3 kali seminggu atau tidur 6 jam sehari. Lanjut yang keempat yaitu listen dan organize. Mendengarkan, membutuhkan badan sendiri dan mengatur kegiatan sehari-hari sesuai kemampuan badan. Lalu lanjut yang kelima yaitu set a few priorities and set your commitment. Tentukan maksimum 2 prioritas dan komitmen terhadap diri sendiri untuk menyelesaikan 2 tugas utama tersebut. Yang keenam yaitu know your weakness and say no firmly. Belajar berkata tidak agar dapat menyelesaikan prioritas-prioritas tanpa gangguan orang lain. Kemudian lanjut yang ketujuh yaitu one day atau one work. Fokus mengerjakan satu pekerjaan dalam 1 hari. Yang ke-8 itu ada better and faster. Setelah terbiasa dengan ritme kerja yang ada, belajarlah untuk melakukan pekerjaan lebih baik dan lebih cepat. Kemudian yang ke-9 yaitu make a system. Buat sistem untuk pekerjaan, misal timeline, pekerjaan, ataupun peraturan untuk diri sendiri. Lanjut yang ke-10 yaitu spot your problems. Luangkan waktu untuk mencoba menemukan permasalahan yang Anda hadapi. Find your own problems and fix it as soon as possible. Yang ke-11 yaitu big goals, small works. Pastikan Anda mempunyai tujuan dan mulai bergerak sedikit demi sedikit untuk mencapai tujuan Anda. Dan yang terakhir atau yang ke-12 yaitu finish if it's good. Selesaikan apa yang telah Anda mulai. Jika Anda sudah yakin bahwa apa yang Anda kerjakan saat ini adalah hal yang bermanfaat untuk sekarang
ataupun nanti. Nah, ini kita skip aja. Kita lanjut ke habit loops atau proses pembentukan kebiasaan. Biasanya habit yang baik atau kebiasaan yang baik itu akan terbentuk dalam beberapa hari ataupun bulan, karena membentuk sesuatu yang baik itu tidak gampang, perlu konsisten untuk melakukannya. Oke, yang pertama itu hari pertama sampai ke 22 itu disebut loud, memberikan kepada orang lain apa yang sedang kamu lakukan, meminta tolong teman untuk membantu mengingatkan kebiasaan baru Anda. Lanjut ke hari ke 23 sampai hari ke 44 itu disebut silent, lebih banyak berbicara dengan diri sendiri, seperti apa yang sedang dilakukan, mengapa melakukannya, apa yang ingin dicapai, dan lain-lain. Kemudian lanjut di hari ke-45 sampai ke-66 itu disebut move forward, berusaha untuk tetap konsisten terhadap kebiasaan baru yang sedang dibentuk. Jangan biarkan hari-hari terakhir gagal karena gangguan-gangguan kecil. Lanjut ke hari ke-66 dan seterusnya itu disebut celebrate. You did it. Berikan reward atas keberhasilan Anda membentuk kebiasaan baru. The secret formula atau rumus rahasia. Yang pertama, kerja 52 menit, istirahat 17 menit, atau kerja 60 menit, istirahat 15 menit. Yang kedua yaitu satu hari maksimal 3 pekerjaan harus diselesaikan. Yang ketiga, push yourself in 30 minutes. Tuntaskan satu pekerjaan dalam 30 menit, rewardnya istirahat 3 jam. Kemudian 15 while waiting, misal baca buku, stretching, catat pengeluaran, baca berita, dan lain-lain. Yang kelima yaitu 2 minutes to change your life, misal mencatat ide-ide, memilih baju, mencatat to the list, mencatat jadwal di Google Calendar. Dan ini adalah beberapa referensi buku yang disarankan buat teman-teman baca, karena ini buku bisa membantu teman-teman dalam membentuk kebiasaan yang baik atau habit yang baik. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau salah pengucapan kata pada penyampaian materi kali ini. Untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye bye.